Bu Mar, tolong Bu Ana di-mute dulu. Bu Ana di-mute dulu. Monggo Pak Herman. Iya, iya. Terima kasih Bu Monika. Ini sudah menteri-menteri anunya baterainya. Ya wes. Cepat saja nanti saya, karena ini baterainya nggak cocok. Aduh, kau tahu satunya nggak cocok. Baik ya, ya. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selamat Mbak Marwati ya atas keberhasilannya sudah mencapai tahap akhir ini sepertinya. Tahap akhir pada acara ujian hasil untuk skripsinya. Aduh, saya terus terang aja Bu Monika, baru sekali ini saya mendengarkan presentasi dalam hal pembahasan itu bagus. Nah, betul-betul menggunakan data yang digunakan yang ada di dalam wilayah itu. Iya. Jadi sekian persen karena sekian persen ibu-ibu seperti ini ibu, wah, itu bagus. Ya bagus. Nah, jadi kembali lagi ke tabuler yang dimiliki oleh Mbak Marwati ini. Oke. Namun ada beberapa hal karena yang perlu saya tanyakan ini. Ini maaf ini ya, saya nol lagi ya. Untuk refreshing enggak apa-apa ya Mbak Marwati ya. Dan ya, janjane kasus itu apa toh? Kasus yang sebenarnya yang ada di wilayah Prambanan itu terkait dengan MKJP ini loh. Ya, MKJP. Kasus janjane apa? Apa kaitannya dengan COVID segala? Ini janji apa ini maksudnya ini? Masalahnya terkait dengan BMJP ini, MKJP. Untuk MKJP-nya ya di Prambanan itu paling sedikit, Pak. Padahal wilayah ya untuk wilayah Sleman itu kan paling besar sendiri gitu, Pak. Sedikit itu njur masalahnya apa? Orang banyak punya anak di sana. Lebih dominannya suntik. Lah iya justru itu. Jangan-jangan Mbak Marwati ini punya dapat sponsor ini sponsori PMJP dapat sponsor dari luar untuk mempromosikan PMJP. Enggak guyon kok ini ya. Iya, ini janjinya kenapa? Makanya di sini justru dari awal ada suatu keunggulan-keunggulan yang perlu disampaikan. Sehingga di situ ada suatu keinginan Mbak Marwati itu untuk menghubungkan bahwa MKJP itu seperti ini loh. Gitu. Terutama tentu saja dibandingkan dengan P-nya itu P pendek ya. Ya. Yang dikatakan P panjang ini dibandingkan dengan P pendek. Kami juga baca pada prolognya, pada pendolannya. Ada sekian mau suntik, masuk banyak suntik. Nah, kalau sudah seperti itu ya tentu saja ada suatu upaya mengetahui kok mau direbut ke Bejiba yang panjang. Ada apa sebetulnya di sana? Ada satu keinginan seperti apa? Tentang jarak kan sudah biasa-biasa saja toh sana. Jarak antara anak satu dengan lain dan juga terkait dengan apa itu? Paritas nggak ada masalah toh? Ya. Nggak ada masalah. Ya, kemarin kan pas corona itu kan Pak, kan banyak suntik, kemudian kan banyak yang putus KB sehingga menyebabkan KTD kayak gitu Pak. Ya terus itu aja. Diarahkan untuk yang sekarang tuh yang MKJP kayak gitu Pak. Oh, diarahkan untuk ke sana toh. Jadi apa yang diinginkan oleh Mbak Marwati maupun teman-teman yang ada di PBM Prambanan sana ya. Prambanan apa Kalasan ya? Prambanan ya. Itu seperti apa? Diungkap sebetulnya Mbak. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa, karena apa? Ini ilmiah, karya ilmiah. Sehingga nanti ketemu. Padahal Mbak Marwati tadi ketika membahas, wah bagus sekali itu. Saya mendengarkan, wah ini bagus ini, semuanya diungkap kondisinya. Saya tahu yang diungkap itu adalah kondisi yang ada di Prambanan. Seperti ini. Saya tertarik itu, makanya saya midang-midakan terus. Ngerungoki terus. Oh iya, bagus. Jadi apa yang ada? Aduh, mulai baterai. Apa yang ada di itu diungkapkan. Terus, oke, itu. Keuntungannya apa, Mbak? Itu Pak, keuntungan dari MKJP. ya Iya. tidak ada akses bolak-balik ke pelayanan kesehatan kayak gitu, Pak. Begitu. Jadi bisa, maksudnya kan kalau IUD kan bisa 8 tahun, kalau implan kan 3 tahun, jadi nggak perlu bolak-balik ke tenaga kesehatan kayak gitu. Pak. Nanti bidannya nggak ada yang ngendangi, nggak ada yang datang ke pelayanan kesehatan nanti bidannya. Ada cek IVA setahun. Ada. Oh gitu. Oh, kontrol ya. Iya. Oke. Ya, memang setelah saya lihat pendahuluannya itu, oh ya, walaupun di sana itu sudah tertata atau terdaftar bahwa PUS pasang usaha suburusa mencapai 70%, kan begitu ya, mencapai 70%, dan kemungkinan ada satu perubahan pada saat COVID itu ya, pada saat COVID itu adanya suatu perubahan pada tidak lagi menggunakan MKJP karena situasi ya kayak gitu, itu bisa diterima, diungkap semua apa, dan juga keinginan itu diungkap ya, itu akan menarik sekali. Apalagi ketika Mbak Marwani itu merumuskan satu permasalahan, apakah ada yang dominan yang mempengaruhi MKJP. Nah, itu sudah harus didahului dengan satu kondisi itu sebelum mengungkap ke arah sana itu. Kondisinya seperti apa. Menarik. Bagus kok. Apa itu. Kemudian saya kalau melihat keaslian penelitiannya Mbak. Nah, untuk keaslian penelitian yang ditulis oleh Mbak Marwati ini, terutama yang nomor 2 itu Mbak, ya, yang punyanya si Ratnasari dan kawan-kawan yang dilakukan di Purwosari, Surakarta itu loh. Iya Pak. Kok podo banget ya ketua ya, sama saja, hanya lokasinya saja berbeda. Ya, lokasinya berbeda. Kalau bicara tentang nifas atau bukan, ini kan masih kurun waktu masa nifas, pasca persalinan toh Mbak itu ya. Kalau bicara itu kan itu juga merupakan satu sasaran untuk KB kan begitu. Tadi kan saya juga menguji berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Marwati juga ya, dengan jenis KB apa yang diinginkan pasca persalinan. Jadi ya ada kaitannya. Kalau dihubungkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh si Ratnasari, ini kok kelihatannya sama Mbak ya? Ya sama kelihatannya. Apa keunggulan dari penelitiannya? Apa yang diangkat oleh Mbak Marwati kalau dibandingkan dengan penelitiannya si Ratnasari ini? Untuk populasinya itu beda, Pak. Populasinya? Populasi yang saya teliti itu nifas. Terus punyanya Ratna? Katanya pasca, ya nggak ada bedanya, pasca persalinan. Nah, ya toh, nggak ada bedanya untuk saya. Walaupun pasca persalinan itu, nifas itu termasuk bagian dari pasca persalinan. Iya. Nah, bedanya di masanya ya, saatnya ya. COVID. Oh iya. Iya, di situnya ya. Suasananya. Karena di situ tadi disebutkan oleh Mbak
Mbak Marwati, banyak yang melepaskan diri dari MKJP ketika masa-masa itu, sehingga rendah. Begitu, ya. Di situ intinya, Mbak. Tapi topiknya sama itu. Iya, situasinya yang beda. Ya. Jadi, nek diurut kayak gitu, nek dioyak terus kena. Wah, oke gitu. Bagus kok, tapi saya menarik sekali Kak penelitiannya. Iya, walaupun saya nggak ngerti tentang itu, tapi kalau saya lihat ya oke, ini penataannya tuh lumayan. Ya, ini Bu Monika sama Bu Ana yang ahli dalam hal pendampingi ini Mbak Marwati. Oke. Untuk selanjutnya terkait dengan hipotesis. Apakah sudah betul jadikan satu gitu hipotesisnya? Cukup ya satu aja ya. Apakah ada yang dominan? Itu saja. Tidak dicari satu-satu. Enggak. Buatan Pak. Buatan ya. Jadi langsung ke dominan. Dari niat, dukungan, akses, otonomi, situasi aksi, gitu. Iya. Dari itu kan diuji satu-satu ya. Iya, dihubungkan satu-satu. Betul nggak? Iya Pak, dihubungkan satu-satu. Oh, baru dicari yang dominan gitu. Iya Pak. Terus dicegat. Ada faktor yang dominan gitu ya. Ya enggak apa-apa sih. Itu hanya si peneliti. Gitu ya. Oke. Terus sampling. Sistem samplingnya seperti apa tadi? Purpose saya dengar. Purposif. Purpose itu apa tuh, Mbak? Ngambilnya sekali waktu kayak gitu, Pak. Itu tuh. Sekali waktu, sesaat gitu. Sesaat itu, nggih. Oh, gitu. Tidak ada cross check, maksudnya tidak ada timbal baliknya. Oh gitu ya purpose ya. Purpose itu bukan dikelompok-kelompokkan gitu, bukan ya? Bukan, Pak. Oh, saya kira, nah, setahu saya seperti itu sih purpose gitu. Nanti dibaca-baca ya. Ya, teknik sampling ya. Ya, ya itu apakah seperti itu? Enggak masalah, enggak masalah. Oh, ternyata purpose seperti ini, purpose sampling itu seperti ini. Apalagi di situ sudah menetapkan jumlah sampelnya, ya toh? Ya kan menggunakan dua PMB ya, PBM ya. PMB Bu, Pak. Nah ya kan menggunakan dua PBM di wilayah PMB Pak. Praktek mandiri bidan Pak. Oh, PMB. PMB ya. PMB Pak. PBM proses belajar mengajar. Ya. Menggunakan praktek mandiri bidan menggunakan dua ya. Iya. Dan di situ masing-masing ada menangani 10 per bulan. 20 Pak. 20 ya. Oh ya 20 per bulan. 25-an sebulannya Pak. Sebulan. Iya. Itu Partus atau Partus Pak. Partus. Oh, melahirkan ya. Iya. Oh. Kok banyak ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Penduduknya Pak? Berapa jumlahnya? Pripun? Pusnya itu penduduk. Yang pusnya itu 70% itu ya. Ini soalnya yang di PMB daerah sini itu ada dari luar juga, Pak. Jadi ada dari Klaten, ada Bantul juga. Soalnya perbatasan, Pak. Iya, iya. Oke lah. Dua itu kok ngambil dua itu kenapa, Mbak? Partusnya yang paling banyak, Pak. Oh, paling banyak. Partusnya paling banyak. Iya. Ya itu yang sini purpose itu ekonomi.
Ya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi ini sebetulnya apa yang dia kaji tapi sebenarnya itu secara tidak langsung Mbak Marwati itu sudah menjawab secara langsung. Oh itu toh gini toh gitu. Oke. Tadi ini saya tertarik, terutama ketika Mbak Marwati mengkaji tentang aksi info, ya, akses info itu tidak ada hubungannya. Iya. Ya, Pak. Apa bisa sinyal error? Herman nggak nge-freeze ya? Apa baterainya habis, Bu? Nge-freeze ya? Iya. Mati Bu ya? Laptop. Apa baterainya ini ya Bu ya? Baterainya apa? Halo Pak. Iya, baterainya drop ya? Coba Mbak Marti, di telepon coba. Bu, sekedar. Oh, ada. Keluar. Oh ya, keluar. Baterai. Dilanjut Bu Ana dulu saja, Bu Ana, monggo. Ya, ya, terima kasih ininya kesempatannya Bu Monika. Ini kaget tadi jam 8, tiba-tiba jam 7 ya. Aduh, ini karena ini ya sinyalnya agak ini tadi ya, pakai laptop sehingga mencari perangkat lain. Ya, oke, ini Baterainya. ya, ya. Selamat ini ya, Mbak Marwati ya, sudah bisa presentasikan, mempertanggungjawabkan skripsinya ya. Tadi untuk masukan-masukan dari Pak Herman direkam atau di ini? Sekedar, Pak. Apa dicatat? Direkam, Bu. Oh, oh ya. Oh, Pak Herman. Oh ya. Ya, nggih. Ini Pak. Ya, jadi langsung aja saya lanjutkan ya, yang terputus tadi ya, Mbak Marwati ya. Oh, nggih. Jadi gini, akses info itu kan tidak ada hubungan ya dengan itu MKJP, Nggih. pemakaian MKJP. Dan di situ sudah dikaji oleh Mbak Marwati bahwa di sana itu proporsi positif sekian, masyarakatnya seperti ini tadi sudah itu cukup bagus. Namun yang kaitannya dengan yang ada korelasi ini, ada hubungan ini, niat, hubungan sosial, ada hubungan. Ini sebetulnya hubungan seperti apa, toh, Mbak? Yang hubungan mendukung atau tidak mendukung? Yang mendukung, Pak. Untuk pertanyaan apa pripun, Pak? Iya, untuk niat, dukungan sosial, situasi aksi, ekonomi pribadi, semuanya itu kan ada korelasinya, ada hubungannya, ya toh, dengan pemakaian MKJP. Itu ya. Nah, ini sebetulnya dukungan itu dukungan memakai, ya, dukungan memakai atau dukungan sudah tidak begitu nggak diperlukan. Dukungan memakai, Pak. Dukungan untuk memakai. Nah, sekarang baik juga akses info tidak ada hubungan. Itu tadi dikatakan bahwa masyarakat di sana itu juga banyak sekali informasi yang berkaitan dengan MKJP. Apa betul sekarang? Halo.
Iya, Pak. Apa betul seperti yang disampaikan oleh Mbak Marwati? Sebentar, Pak. Mati. Saya sebenarnya tidak pertanggungjawaban apa yang disampaikan Mbak Marwati tadi. Iya, Pak. Gimana, Mbak? Bentar, Pak, ini lemah mati laptop. Sama lagi. Sama. Untuk yang satunya, Pak. Oh, iya. Untuk yang akses informasinya, untuk di daerah Prambanan itu kan termasuk tinggi, Pak. Tapi tapi tidak ada pengaruhnya terhadap pemilihan. Nah, ya, justru itu akses informasi kan luar biasa di sana. Artinya itu apa? Artinya petugas Memberi. yang berkaitan dengan itu berbeda ya kata-kata ya. Itu kan sudah mumpuni toh, Pak. Iya, Pak. Sudah punya suatu sepak terjang yang memberikan informasi kepada masyarakat, terutama pada pus gitu, ya. Iya. Nah, sekarang kalau yang berhubungan, berarti di situ kan justru tidak bertolak belakang. Iya, Pak. Seperti ininya, dukungan sosial. Nah, sekarang justru yang berhubungan inilah yang dikaitkan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh para bidan untuk di daerah Prambanan. Yang itu munculnya di mana, Mbak? Pripun, Pak? Niat, dukungan sosial, situasi ekonomi pribadi itu justru nanti akan muncul bagaimana tekniknya secara operasional yang perlu dilakukan oleh teman-teman bidan atau para bidan untuk wilayah yang atau petugas bidan yang ada di wilayah Prambanan. Ayo bunyinya apa? Monggo. Bunyinya apa di situ? Monggo. Ini suatu hal yang dikaitkan dengan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Mbak Marwati. Ini hanya saran aja, Pak. Tadi pertanyaannya sudah dijawab, walaupun sepintas, tapi saya juga bisa menolak arahnya. Nggak usah bingung. Justru untuk akses informasi ini berarti tugas dari para bidan itu oke di sana dan sukses. Nah, ini untuk menggelitik supaya niat ada, dukungan sosial oke, ada. Nah, ini yang perlu dipacu, Mbak. Iya, Pak. Itu pun juga sedikit dari diungkap langsung karena dari angka yang sudah dimasukkan, yang sudah disebutkan oleh Mbak Marwati, angka statistik loh ya. Iya, Itu Pak. langsung menurut ini, menurut itu. Bukan dulu satu fenomena atau gambaran yang ada di wilayah Prambanan itu seperti apa. Sekarang Prambanan seperti apa. Prambanan itu seperti apa. Sehingga di situ kalau ketika Mbak Marwati menyimpulkan atau membuat suatu saran, itu tuh akan operasional, jelas dan operasional begitu. Iya, Pak. Saya rasa dari saya itu aja, Mbak Marwati ya. Iya, Pak. Bu Monika, halo. Halo Pak, J. Bu Monika ini baterainya sudah habis. Jadi Oh, J. Ya, monggo. Nanti itunya kami nyusul aja pada Iya.
Kami yang menyampaikan ya Pak nanti ya Pak. Ya, terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Herman. Matur suwun sangat Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya monggo Bu Ana, waktu kami aturkan. Terima kasih Bu Monika. Bu Monika ya, tinggal Bu Monika ya Pak Herman. Oh ya, sudah pamit ya. Ya, terima kasih Bu Monika yang kami hormati Bu Monika Wita Hermayanti SSTM. Terus ya, selaku Dewan Penguji ya, saya akan dimatikan saja ya. Ya, selamat ya ini kepada Mbak Marwati ya. Sudah ya, selamat ya, ini sudah mempertanggungjawabkan ya apa yang dilaksanakan, apa yang disusun ya. Tadi masukan-masukan Pak Herman ya, terutama hipotesis ya. Ini untuk surat-surat pernyataan belum ada ya, sama persetujuan pengesahan persetujuan ya. Ini belum sudah lapor ke Prodi ya Mbak Marwati ya. Tapi tadi belum dimasukkan di Word-nya Bu. Udah dapat dari Pak Muji tadi. Nggih. Ngapunten Bu. Nggih. Ya. Besok ini aja. Kemudian halaman ini originalitas dilengkapi ya. Harusnya ada apa? Tanda tangan. Ini yang satunya originalitas sama ini bebas royalti non eksklusif itu ya. Kan ada materi kemudian ditandatangani ya. Halo, suara saya bisa didengar mboten nggih? Halo? Bisa Bu, bisa. Oh, bisa nggih. Kemudian untuk di abstrak untuk bahasa Inggrisnya dicek ya. Kalau masih ada yang menggunakan present tense ya, jadi menggunakan past tense. Kemudian faktor mempengaruhi Yogyakarta bulan Juni, daftar isi, nanti penulisan silahkan dicek. Kemudian masih sama ya, ini untuk bab 1 ya. Tujuannya banyak sekali ya, Mbak Marwati ya. Ini penelitiannya besar ini ya. Faktor-faktornya banyak sekali nih ya, yang diteliti ya. Kemudian ini mengetahui faktor dominan ya. Kemudian di hipotesis, bentar ini halamannya sangat gemuk ini ya, 167 ya, jadi harus ngebut untuk membuka halamannya. Ini untuk tinjauan teorinya sangat banyak, apakah semua dimanfaatkan untuk pembahasan, Mbak Marwati? Untuk yang KB-nya Bu, ada Nah, jadi kalau tinjauan teorinya banyak, nanti pembahasannya harus lebih ini lagi ya, juga banyak. Ya, bukan hanya sedikit. Kemudian kerangka teori. Ini kerangka teori kok muncul ini ya? Untuk kerangka teori. Kerangka teori. Kerangka teori apa ini? Kerangka teorinya ini kerangka teori apa ini? Kerangka teorinya. Kerangka teori dalam penelitian, Bu. Nah iya, ini ngambil dari mana? Teori apa? Teori perubahan perilaku, apa perilaku, atau faktor-faktor perilaku? Jadi ini untuk level kita, untuk kerangka teori itu belum levelnya ya, untuk menyusun teori gitu ya. Menyusun kerangka teori itu belum, ini kan nyeplok-nyeplok gitu ya. Dulu sepertinya kita minta untuk mengambil kerangka teori dari pakar, dari ahli gitu ya, dari suatu lembaga yang resmi gitu ya, yang valid gitu. Jadi bukan menyusun sendiri gitu ya, Mbak Marwati ya? Gitu. Kemudian kerangka konsep. Ada nih ya, dukungan sosial. Dukungan sosial aja sudah banyak loh ya. Komponennya ini ya. Nah, di hipotesis tadi, nah
hipotesis itu kan harus selaras dengan tujuan khusus. Tujuan khususnya ada berapa? Untuk mencari faktor dominan yang mempengaruhi pemilihan MKJP, Bu. Nah, kan ada faktor. Nah, enggak kan tujuannya banyak ya. Jadi ya di sini enggak jadi satu seperti ini tadi Pak Herman ya. Jadi ini dipecah. Ada banyak hipotesis. Nggih, Bu. Ya, jadi cover ya di tujuannya itu ya. Karena ini banyak sekali, ada akses informasi, otonomi kan nggak bisa dijadikan satu kan faktor-faktor. Mau diketahui kan yang tujuannya terakhir, mohon maaf sebentar ya Bu ya. Yang satunya Bu, sebentar Bu. Baik, sambil menunggu Bu Ana, mungkin dari saya dulu, Mbak Mar. Nggih, Bu. Nggih. Ya, mulai dari abstrak ya, dari saya. Ini untuk kata kunci nanti tolong dilihat lagi rumusan kata kunci itu yang benar seperti apa. Menggunakan berapa kata ya yang bisa menjadi kunci saat menelusuri karya tersebut ini ya, secara ini ya. Secara literatur ya, secara itu kata kuncinya apa nanti akan ketemu itu kalau untuk kepentingan nanti di repositori. Kemudian untuk tata tulis nanti dilihat lagi jumlah kata, ya, kemudian juga berapa itu ya, apakah sudah bisa mewakili ya, merepresentasikan isi dari skripsi itu nanti bisa diperpadat, dibuat lebih mentes. Kemudian untuk masukan saya untuk desain itu dibuat ke bawah saja ya, karena kalau ke sana itu kesannya ada kan cross sectional ya, dibuat ke bawah saja untuk anak-anak panah-panahnya. Kemudian ini penelitian penjenengan itu tahun berapa, Bu? Untuk penelitiannya 2022, Bu. Datanya yang dipakai? Datanya 2022. Sampai bulan? Penelitiannya bulan Maret sampai Mei, Bu, 22. Data 2020. Yang digunakan? Kan ini data sekunder ya? Apa data primer? Primer, Bu. Data primer. Berarti nanti itu ya, yang populasi itu disesuaikan dengan yang berkunjung atau yang seperti apa, di bulan apa sampai apa gitu. Jangan kesannya itu sama selama 1 tahun gitu. Ya. Tuh. Kemudian untuk kriteria inklusi, eksklusi, apa? Coba dibaca kriteria inklusinya. Tidak mendengar, Mbak Mar? Saya tidak mendengar. Mute ya. Coba. Untuk kriteria inklusinya yaitu Ibu Nifas yang sedang melakukan kunjungan ke PMB, baik kunjungan Nifas maupun kunjungan. Oke. Ya itu kan populasinya di puskesmas ini ya, di puskesmas PMB wilayah Prambanan ya. Tapi kok cuma 2 PMB itu yang diambil? Apakah sudah cukup mewakili?
Saya tidak mendengar, jenengan ngendika apa? Tidak muncul suaranya, Bu. Ini malah yang anu dibunuh, di mute. Coba yang anu device satunya. Sampun belum? Ya, ya dijawab. Ya. Kenapa Sudah cuma dapat 2 PMP? Apakah sudah cukup mewakili? dikarenakan PMB yang lainnya itu patesnya 1-2 aja, Bu. Jadi yang paling banyak itu tempatnya Bu Kuswati Ningsih sama Bu Rina. Jadi kita ngambilnya cuma 2, Bu. Kemarin juga sudah studi. Itu yang diambil pasien yang dari alamat wilayah itu atau dari luar provinsi juga, katanya tadi di perbatasan. Yang sini aja, Bu. Di awal ya. Hmm. 70 sekian ya jumlahnya ya, di 2 itu ya. Bu, itu memang yang diteliti kan IUD sama implan ya, MKJP-nya ya? Ya. Tapi KB pondok juga ada, Bu. Hah? Yang diteliti semua. Bu, menggema, Bu, yang di P1 dibunuh dulu itu, dimit dulu, itu hidup semua. Marwati, hidup semua itu. Pakai 3 toh? Ampun, Bu. Silakan dijawab. Tidak ada suaranya? Benar, Bu, benar. Nah, ini bisa ini ya. Oke. Jadi itu yang diteliti itu Ibu Nifas yang sudah melakukan atau yang Ibu Nifas yang menggunakan KB, baik MKJP maupun yang bukan MKJP, Bu. Oke. KB pasca salin. KB pasca salin. Populasi. Semua ya, semua KB pasca salin ya, karena untuk melihat variannya ya. Ya, Bu.